udah pakai strategi. Iya. Nah, ditimpuk dah teman saya, pas ditimpuk terus kena seorang dikesenggol jatuh. Oh. Dia hari itu kita nge-BM-nya balik, mobil lagi keadaan kenceng, terus yang jatuh kepala duluan. Selamat datang di Potluck, podcast bareng Kecepluk. Waduh, Kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua Laviola. Ini kita di headset ini aja nih audio teknika Cina ya. Biru bro. Udah disediain. Ini kita menghargai Abang Dolpo aja ini. Ya, shout out Pak Adrian, thank you untuk Udah menghargai kita sama Abang Dolpo ini. The one and only. Siapa nama asli Bang? Nama asli saya Yudi Haryadi. Panggilannya AKA Bang Dolpo. Bang Dolpo ini ketua fanbase ya, Laviola Persita ya. Persita Tangerang yang bola. Wah, yang biasa rival Persikota. Lu jangan serang dulu deh. Kan sekarang kita udah damai kok. Udah bestie bos, udah bestie. Udah bestie. Gimana Bang perjalanan waktu bisa mengikuti Persita ini Bang? Pertama kali terjun langsung nonton di umur berapa? Kalau di umur sih pribadi nggak tahu. Karena ngikut dari teman aja tuh. Teman yang benar-benar gimana ya? Dia itu Persita banget lah. Sampai pun dia diledekin waktu main bola Persita kayak gimana lah, bahasa jelek lah. Iya. Jelek-jelek. Dia nangis. Sampai. Nangis tuh dia. Namanya sekarang udah almarhum Deko. Oh, ini. Dia itu juga pasti pada kenal sama dia. Oh, oke. Saya pertama tahu Persita itu dari dia. Oh berarti satu padepokan nih. Kira-kira umur berapa tuh? Lupa dia mengenai Persita tuh, masih sekolah atau ya? Saya masih sekolah. SMA atau SMP ya. SMP lah ya. Oh. Berarti dulu masih sering itu ke Persikota ya. Itu sering bolos gak tuh Bang waktu SMA tuh? Nonton Persita gitu. Ya demi Persita apapun kita lakukan. Baru namanya ketua Die Hard. Ini namanya Laviola Mania. Betul. Akhirnya Bang, untuk nonton pertama kali, suka pertama kali sama Persita, kenapa bisa jatuh hatinya sama Persita? Kan ada yang biasa tinggalnya di kabupaten tapi jatuh hatinya sama yang di Jakarta, klub Persija misalnya gitu Bang. Ya pertama kali jatuh hati ya karena kebersamaannya itu sih. Kebersamaan. Oh. Kayaknya waktu berangkat nonton gitu kayaknya kok kompak banget gitu. Saling kenal kemana sini gitu. Saling sapa lah. Nggak ada jarak perbedaan. Lu nggak kenal, lu nggak ada seperti itu. Kita di situ semua satu mobil kayaknya kenal semua. Jadi bisa ngobrol sini, ngobrol sana, berbagi cerita, berbagi minuman lah. Pokoknya as long as itu Persita fans keluarga lah ya. Keluarga ya. Biasanya pertama kali nonton itu nyarter mobil atau apa atau diboncengin teman atau gimana tuh Bang? Pertama kali nonton Persita itu saya BM-an sih. Langsung BM. Langsung BM-an. Ini kawan kita satu nggak tahu BM atau Pantek. BM gue tahu tahu gue. Kalau Pantek gue nggak ngerti. Gue tahu Paku. Oke Bang, pertama kali BM. Ya BM. Kita nge-BM dari Bitung ya ke stadion lewat jalur tol, ngeberhentiin mobil. Sepanjang perjalanan pasti banyak cobaan yang harus kita lewatin. Rintangan. Udah kayak Sun Gokong tuh Bang. Berat banget ngedukung Persita itu di Tangerang. Paling berat. Beratnya apa itu? Ya beratnya kita harus mengorbankan nyawa. Sampai nyawa. Sampai Sampai gitu ya? nyawa. Kalau dulu ya. Kalau sekarang sih enak. Ada Tinggal naik motor nyampe stadion. Dulu stadiumnya Persita tuh di mana sih Bang? Di Stadion Benteng sini, tapi jalan saya nggak tahu juga namanya. Veteran, sama veteran. Ya kurang Oh, Yang Stadion dekat Benteng. kereta itu sama 2. Oh berarti itu satu lapangan sama Persikota juga ya? Satu home base Satu home base sama ya Bang? sama dia. Oh itu untuk nonton ngebagi waktunya gimana tuh Bang Persita Bang waktu itu? Kalau Kita masalah itu sih latihan apa gitu kita kurang tahu. Pokoknya kalau setiap ada Persita berlaga pasti kita pasti datang. Oh. Kalau misalnya Persita di luar kota gitu, misalnya main di Bogor atau Bandung, gimana, itu benar-benar belain dari Bitung sampai sana itu benar-benar naik BM atau dulu ya? Kalau dulu sih ada kita lihat dari sosial media kayak
Facebook lah, Oh, zaman oke, Facebook. oke. Kalau enggak ada aja kan yang dulu zaman dulu tuh ada kayak pamflet gitu ya. Iya, iya. Persita lawan apa. Iya. Nah, kita kan nanti kan ada koordinator juga. Oh, oke. Ada pendaftaran. Nah, kita berangkat mendaftarkan diri untuk berangkat ke Bogor. Itu daftarnya ke siapa, Bang? Apakah Dari daftar beli tiket untuk nonton, apa daftar ke fanbase itu? Ada namanya humas. Oh, humasnya. Ada humas. Setiap wilayah pasti ada humas. Aduh, masih. Kita mendaftarkan diri. Nah, titik kumpulnya di mana nih? Stadion. Oh. Jam 10. Berarti kita udah on time di sana jam 10. Oh, gitu. Kita berangkat ke stadion dulu, Stadion Benteng, kumpul di sana. Jadi meeting point-nya di Stadion Benteng situ ya. Misalnya Kita berangkat ke sana. jauh nih, Bang. Misalnya ada pertandingan di Bandung. Pernah di stop di tengah jalan nggak, Bang? Sama fans yang mana? Padahal tandingnya bukan sama tim itu. Pernah nggak, Bang? Pernah sih. Waktu kapan tuh, Bang? Gimana tuh, Bang, ceritanya, Bang? Kasih cerita-cerita dulu lah, Bang. Paling sering sih ke daerah Cilegon, Serang, sama Bogor. Oh, Berarti yang udah ganti nama Rans Cilegon itu. Ya, Oh. Bogor emang ada tim bola? Bola ada. Apa namanya? Persikabo. Oh, Persikabo. Oh, Persikabo bukannya Kalimantan ya? Sumpah gue nggak tahu beneran. Oh, Persikabo tuh Bogor ya? Oh, maaf. Ini teman kita kebanyakan di Melbourne. Lanjut, Bang. Ya kita dihadang lah. Sampai bom molotov seperti apa lah. Iya, bom molotov. Kita ngeribut setiap gang. Pokoknya setiap gang kita pasti dipantekin. Pokoknya perjalanannya itu kalau ngedukung Persita Tangerang ini benar-benar kita harus benar-benar satu waktu, dua uang, tiga Tiganya. tenaga, 4 nyawa. pasti. Soalnya sudah banyak juga yang berguguran lah. Oh, itu Dari karena ribut abis pertandingan atau ribut di stop di tengah jalan sama fans lain atau banyak Di perjalanan. di perjalanan biasanya ya. Biasanya. Perjalanan yang paling mengerikan yang pernah lu alami dari dulu sampai sekarang itu yang kayak gimana, Bang, dan kapan? Yang pernah lu, wah ini mencekam banget ya menurut gua nih, sampai deg-degan. Kalau deg-degan sih enggak sih ya. Wah, iya. Ramean. Lebih takut dengan kuntilanak ya. Waktu ke Serang sih. Waktu ke Serang. Waktu ke Serang. Saya itu hari itu tuh naik motoran sama bawa anak juga. Oh, aduh. Hari itu pas pulang di jembatan kalau nggak salah di Ciujung, jembatan Ciujung, di kanan kiri saya ini ada naik motor juga. Tahu dia teriakin, dia anak piolon nih. Saya dibacokin di sini, di punggung. Iya. Ada bekas ya? Nggak ada. Oh, Terus saya yang dibonceng kan sama teman. Hari itu tuh keadaan lagi macet. Kalau saya nggak turun, teman saya mati. Tapi saya ngeloncat bawa anak saya gini. Saya bilang ke mereka, saya taruh anak dulu nih. Jangan kayak begini dong. Tapi dia tetap membawa buta saya. Sampai teman-teman saya yang itu, saya bilang pulang aja udah terus, jangan hiraukan saya gitu. Tapi alhamdulillah saya selamat dan anak saya. Ngeri juga ya. itu loncat dari motornya tetap jalan apa? Tetap jalan. Tetap jalan. Jadi saya biarkan dia itu biar nyampe dengan baik lah, dengan selamat. Saya nggak mau ngorbanin dia. Udah cukup lah teman-teman saya udah berkorban. Saya nggak mau lagi ada yang berkorban demi saya. Oh berarti pernah sempat ngeliat teman langsung jadi korban depan mata, Bang? Sering. Udah 2 orang. Yang pertama kejadiannya seperti apa, Bang? Kalau yang pertama sih ya dia ditabrak mobil. Waduh. Karena namanya supporter dulu ya, yang sering mantek-mantekin kayak gitu. Dulu kita sering mantekin di Tol Bitung. Ya Tol Bitung. Itu dulu tuh Tol Bitung paling center lah namanya. Kalau udah lewat jalur situ pasti mereka nggak aman kalau untuk rival-rival kita. Tapi alhamdulillah kalau sekarang udah tidak ada seperti itu. Udah nggak ada ya, fanatisme gitu lah ya. Nggak ada. Karena saya pribadi udahlah tinggalkan seperti itu, buat apa kayak begitu lagi. Kasihan juga orang tua yang di rumah kan, kita izin dari rumah untuk nonton pertandingan, kalau pulang tinggal nyawa doang, nyawa nggak ada kan gimana gitu. Pulang Tapi kan- tinggal nama doang kan sedih juga. Tapi kan ya, yang jiwa-jiwa muda ini kan mereka adrenalinnya sangat tinggi ya Bang ya. Nah kalau untuk meredahkan mereka itu, mengarahkan mereka untuk tidak violent itu gimana ya? Kan susah juga ya kalau misalnya satu ini pasti semuanya akan kepancing gitu. Atau ada sosialisasi misalnya sebelum pertandingan atau apa. Kita nggak boleh ribut. Kalau menang kalah itu pertandingan. Kalau saya pribadi ya, kalau ke anggota ya gitu ya. Kalau saya hari itu ada di situ, saya selalu melarang mereka. Kalau misalnya ada keributan, jangan ikut-ikutan udah. Kalau misalnya kadang kan ada aja yang ngeyel. Ada pasti kepancing kan pasti ada kan. Kadang dia udah lari ke kampung gitu. Pasti saya kejar. Balik, jangan.
udah kalau dia udah gimana sih ibaratnya udah jebol lah bahasanya udah lari udah kayak gimana udah jangan Jangan diterusin. dikejar gitu. Ya udah biarin aja Udah gitu. biarin Kalau aja. udah dikejar, udah lari. Yang penting mah kita tetap selamat, kita lanjutin perjalanan. Karena kita tugas kita itu hanya mendukung tim kebanggaan. Oh. Situ dulu sih. Bang, kita naik satu oktav sedikit. Jadi waktu abang menjadi ketua La Viola ini sempat ada demokrasi pemilihannya juga gak sih bang? Ada Oh. namanya Mubes, musyawarah besar. Semua besar. Ada pemilihan karena kalau saya pribadi sih awalnya sih tidak mau jadi ketua nih. Oh. Tapi ada beberapa teman Korwil yang datang ke rumah. Bang, cuman abang nih yang bisa nih bawa kita ngasih formulir. Ada formulirnya juga. Nah, saya suruh ngisi itu formulir sama teman-teman Korwil yang datang ke rumah ya saya isi lah. Karena saya menghargai dia sebagai yang jauh udah datang ke rumah lah. Saya hargai dan saya mengikuti pemilihan. Kriterianya untuk jadi ketua itu ada kriterianya atau kriterianya tahu apa fans sudah lama kah Iya, atau apa 3 tahun 3 tahun? Oh jadi kalau misalnya Anggota aktif 3 tahun. Jadi kalau La Viola itu ada kantor resminya dan ada Database ada. database-nya aja untuk para fansnya itu ya. ada Oh, database ada. Secret pun ada. resmi. Sekretariat ada juga bang. Ada. Oh. Bang, menjelang 2024 ini banyak yang menunggangi ya bang. Apalagi supporter ini kan banyak bang. Dolpo, ini gue kasih ini nih. Lu biar ini pilih gue ya. Nih lu kan bawa teman-teman banyak. Gak ada sih. Nggak ada bang. Ada, kadang ada. Ah, itu berarti ada bang. Saya pribadi selalu menolak. Oh, Jadi jadi bukan politik. betul. Jadi pure on sports, Bos. Jadi nggak boleh politics don't get involved. Jangan terlalu ikut campur lah. Tapi ada ya bang itu bang. Ada. Tapi ya gimana pun juga ya kadang politik juga Iya. Perlu masa. Ya, perlu masa dan jadi ikut campur gitu di olahraga. Tapi saya selalu menolak. Oh, berarti integritasnya tinggi dia kalau menolak itu. Soalnya kan kalau godaan itu kan banyak ya. Kalau perihal uang ini kan rada goyah juga. Enggak sih saya. Integritas berarti. Kalau uang mah buat saya itu sekian. Hmm. Yang penting mah anggota saya itu tetap nyaman. Oh, Cuma itu doang. itu baru namanya ketum, Bos. Oh, iya. Bikin anggotanya. Ini sangat idealis nih. Betul. Juga sih. Betul. Keren loh, tapi nggak gampang loh manage fans banyak begitu ya, Bang ya. Kan kita deal with beberapa karakter ya. Iya. Ini ribuan fansnya loh. Di fansnya Persita sendiri terbagi berapa banyak bang? Ada La Viola, ada apa gitu bang mungkin? Ada satunya dari La Viola, ada kalau La Viola ini dari timur, Tribun Timur. Tribun Timur. Kalau dari Tribun Selatannya ada LBP, Laskar Benteng Viola, ada Sorten, ada Kurpasut. Nah, itu Tribun Selatannya. Dan Tribun Utara itu ada Not Legion sama Industri City Film. Oh. Bisa kasualan lah mereka. Kayak gaya-gaya orang negeri lah, orang Inggris. Oh. Setiap tribun udah punya kepuasannya masing-masing bang. Ya ada. Oh, udah Sudah punya wilayah masing-masing. punya wilayah masing-masing gitu. Di antara fanbase ini ada atasnya lagi nggak yang kayak kita mengkoordinasi Iya. fans ini semua, kayak dari La Viola, kayak yang tadi Bang Abang Dolfo kan bilang. punya ketua. Ya. Biasanya di organisasi itu ada dewan pembina. Ya, ada di atasnya membawakan semua fanbase ini. Iya. Kalau untuk semua sih nggak ada. Nggak Tapi ada, kalau ya? setiap komunitas itu pasti ada pembinanya dan ada penasehatnya. Oh, Itu sudah pasti ada. Untuk mengkoordinir satu sama lain supaya nggak bentrok, nggak gimana-gimana, itu gimana tuh bang? Untuk sama-sama fanbase itu saling akur. Kita ada grup pribadi sih. Oh, Sama ketua-ketua mereka itu pendiri-pendiri ada. Oh. Dan ada salah satu manajemen yang benar-benar dikirim untuk bagian yang menangani supporter. oh. Nah, La Viola ini berdirinya tahun berapa? Masih baru sih. Fanbase ini yang abang pimpin. Tahun 2019. Oh, 2019 ya? Oh, berarti pas- 18 kali. Berarti Udah 5 tahun sih. pas 18. Persita udah rebranding kali ya mungkin ya. Kita bahas ke zaman dulu flashback. Betul, boleh. Waktu Persita masih satu base sama Persita ini gimana bang? Waktu saat Dan aman. sampai bisa diakuisisi kalau Benteng itu punyanya Persikota akhirnya, dan Persita sempat ditolak untuk main ya bang. Iya. Nah itu gimana tuh bang? Kasih cerita-cerita dikit lah bang. Tuh. Kalau ditolak main sih oleh MUI ya. Kalau kita ini ditolak, Persita ini bertandang di Tangerang sendiri home gitu. Oh sampai MUI aja menolak bang? Menolak. Jadi bukan makanan aja yang MUI.
Nggak sampai Bukan sekarang kalau masalah sih dicap haram. Sampai dicap gitu. Karena capek lah kepolisian setiap pertandingan Persita dan Persikota, mau Persita yang main mau Persikota yang main pasti terjadi keributan. Pasti. Oh. Itu pemicunya apa ribut kayak gitu? Kalah atau cuma ledek-ledekan? Kalau misalnya tandingannya seri kan, berarti sama-sama nggak kalah dong. Nah itu provokasinya tuh biasanya dari apa sih? Kalau saya pribadi sih kurang tahu provokasi seperti apa, mungkin karena gengsi. Gengsi ya? Gengsi. Karena membawa nama sama Tangerang gitu. Mungkin karena itu yang udah diwariskan kepada kita gitu generasi. Betul. Kan Harga diri biasanya. Iya sih. Gengsi. Betul. Kita kan ngebela sesuatu tuh pakai effort. Udah ngebela sesuatu dihina-hina pula. Nah, sakit hati kadang-kadang. Sampai baju di gimana kayaknya wah udah mendarah daging. Ini kalau di black darahnya nih. Darah saya tetap merah. Keren, gue salut sih bisa koordinir. Lu waktu zaman Banyak dulu itu. ngeliat Persita sama Persikota bertanding gimana Om rasanya? Gue dulu takut ya bos kalau misalnya keluar, karena kan gue tinggal di deket Bitung gitu kan, gue tinggal di Gajah Tunggal kan dulu kan, Oh, Gajah rumahnya Tunggal. situ kan. Nah kalau misalnya itu gue lewat tol itu gue exit tol tuh udah pada nungguin bos, biasanya truk-truk itu pada biru-biru gitu kan nungguin, mau itu kayak dia mau ngejegal gitu. Iya kan, di exit tol Bitung, kalau nggak mau pintu masuk tol Bitung, itu kalau Persita main udah pasti rame. Jadi biar gak salah paham lu bang, ungu apa biru? Ungu. Oh ungu, sorry ungu, iya. Kalau kita ungu. Ungu, iya. Kalau biru Demokrat. Oh iya. Ya maksudnya ungu gitu, wah kalau yang Persita main pasti ribut nih. Gitu. Apalagi kalau derby ya. Derby. Iya, derby itu kayaknya panas banget di situ. Apalagi di Stadion Benteng gitu. Kayak ditutup kali jalannya di situ ya. Sampai akhirnya untuk damainya Persikota dan Persita ini, siapa yang mencetuskan untuk perdamaian ini? Dari kedua pihak sih, dari salah satu pembina saya Om Sis, nah itu salah satu pencetusnya. Kalau dari Persikota ya bang? Kalau dari Persikotanya Mas Eko. Kalau ketua Persikotanya saya kurang tahu, tapi kalau tahunya Mas Ekonya ini. Oh jadi udah berdamai lah sekarang. Sudah Jadi berdamai. Kemarin juga mereka sempat anniversary kita diundang. Datang. Kita udah saling berbicara lah, sering ngobrol, sharing. Oh udah akur lah ya, udah nggak kayak dulu lagi. Itu tahun berapa bang? Udah mulai akur itu, waktu itu pertemuan itu tahun berapa? Ya kisaran tahun 2000. Kita waktu masih di LBP kalau nggak salah itu. Dulu kan kita juga Lapiolo juga dari pecahan dari LBP juga. LBB itu apa ya? Laskar Benteng Viola. Oh, Laskar Benteng Viola. LBV ya. Terus akhirnya bang, sebelum ada lapangan Indomilk ini, sebelumnya kemana sih bang? Persita itu bang, lapangannya? Banyak bang. Oh, sempat pindah-pindah dulu. Pindah-pindah dari Serang, Cilegon, terus Kuningan, Karawang, Bandung juga sempat pakai. Sampai pakai gitu gara-gara ada cap label dari MUI itu bang. Gak boleh. Pokoknya Persita itu gak boleh main di Tangerang ya. Jadi Haram. Iya, jadi kalau derby tuh kayak derby itu kayak Persita lawan Persikota dulu stadionnya kosong kan ya, nggak boleh ada yang datang ya. Atau mainnya di luar kota biasanya. Pokoknya Persikota juga gak boleh main di Tangerang ya. Oh, Sama. Persikota juga nggak boleh. Gak boleh. Karena kalau takutnya jadi bahan irian. Iya. Konflik of interest bos. Nah, Betul. cemburu sosial. Cemburu tuh. sosial. Nah, tapi akhirnya gue ngeliat Persita ini dari cerita Bang Dolpo udah dicap label sama MUI haram, jadi Liga 1 dan nomor 2 ya bang sekarang. Keren. Kemarin lawan Persija menang ya sebelum lawan Bayangkara ya. Menang. Keren loh. Itu untungnya pas momentum kita upload video sama Adrian. Betul, Ghazali. Adrian Ghazali. Viewersnya termasuk tinggi loh bang itu. Lumayan. 21.000. Iya. Untuk kita yang baru 2 bulan ini. 21. Podcast apa ini baru dua bulan? Berarti antusiasnya warga Tangerang padat juga. Betul, bener bang. Gua kan podcast ponakan gue ya, si Adrian ya. Itu kan di golf kan. Bang, kemarin podcast ini ya bagi tiket bang. Semua gue apa nggak enak, gue sampai beliin tiket 4 biji udah buat lu datang. Tapi banyak juga yang Gua. tinggal di kota Tangerang ini fans garis kerasnya Persita juga bang. La Viola juga dia. Jadi malah nggak ke Persikota, malah ke Persita. Sekarang kan Persikota di Liga 3 ya bang? Iya, Liga 3 Liga Nusantara dia.
Nah, kalau kan tim bola ini banyak ya di Indonesia ya, ada Persib, ada ini. Itu ada tiap tahun tuh ada perkumpulan fanbase nggak kayak kita gabung atau Iya. atau ketemu ya, Reuni. bukan reuni lah, Kalau lebih bahasa Jawa dulu lebih kan kayak temu kangen. temu kangen. Karena kalau tak kenal kalau apa namanya? Tak genom. Kalau belum kenal belum sayang, maksudnya gitu. Ada sih, Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Biasanya kan Biasanya kita dari supporter Tangerang dulu. Kalau Tangerang kan ada banyak juga tuh. ya, Ada dari Viking, dari Jackmania, Iya. dari Arema, betul dari betul. Persebaya. Banyak lah. Tangerang ini malah disebutnya surganya supporter. Oh ya, Karena banyak kalangan yang ada di Tangerang ini. Semua supporter itu kebanyakan di Tangerang ada. Oh, supporter Persija, supporter Ada. Viking gitu. Viking ada. Banyak. Justru paling banyak itu Viking dan Jackmania. The Jackmania ya. Tapi sama fans mereka no problem dong, nggak ada konflik. Dulu gitu. gimana bang sama Persija di Jack Ada, sempat Oh ada juga. Ada. Oh. konflik yang sampai ngerenggut nyawa ini gimana bang? Waktu abang ngelihat langsung terus menyelesaikan masalah nyawa hilang teman ini nyampein ke keluarga. Itu pas apa lawan apa bos? Ini tergantung cerita abang ini. Kita tunggu. Awalnya sebenarnya. sih kalau saya pribadi kalau sama pihak Jack ya saya pribadi dulu tuh nggak pernah ya namanya mantekin anak DJ atau supporter yang lewat tol Bitung lah, nggak pernah tuh. Suatu ketika tuh ada anak DJ lewat tol Bitung lah masuk dia. Nah di situ ada teman saya tuh almarhum itu ngeledekin dia, ngeledekin itu terus terjadi keributan itu dia nimpukin rumah perkampungan saya. Oh. Terus di situ turun RT-nya kata RT kan warga udah banyak nih. Jangan. Nah dia malah pas jangan malah ditipu pakai batu giginya ompong. Si RT ini udah bilang jangan malah timbuk batu jadi ompong. Terus dia kesel dong, serang. RT ini bisa manuver juga. Ini bukan merendahkan, malah memprovokasi, serang. Karena dia kena jadi korban. Ya sampai kejadian itu sampai malamnya Persija itu ditungguin pulangnya. Oh. Sampai jalan tol penuh semua warga. Terus kita dibubarin sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang lah, kita dibubarin. Nah dimulailah dari situ setiap supporter yang musuhnya Persita kita pasti bantai. Serem juga ya. Sampai kita janjian sama Jacknya tuh telepon. Hari ini gua mau gabung nonton Persija tapi gua mau ngeributin lu. Kata dia pribadi tuh. Oh gitu. Ya. Yang pas saya tungguin di tol, ternyata dia rame. Ya udah kita gelar lah di situ ribut, tapi nggak kayak tipuk-tipuk batu. Kita benar-benar fight di situ, main apa sih namanya kalau bahasa zaman dulu golok atau apa tuh gitu dah. Udah pasti kayak gitu. Pakai sajam segala ya. Sajam. Ngeri juga ya. Sampai pihak polisi mau ngebubarin kita tuh, dari situ kita kan sebagai pribumi situ ya. Betul. Udah bawa brand bubar loh. Kita nggak mau bubar, mau bapak mau tembak pun kita nggak bakal lari. Tapi gimana caranya mereka tuh jangan lewat. Bapak usir aja mereka, suruh pada pulang dulu, baru kita pulang. Sampai lu tahan gitu ya bang? Karena kan pribadinya di situ mayoritas di situ polisi pun udah pada tahu karena kejadiannya yang masalah PRT yang ditipu pakai batu itu. Jadi ini udah teritori bos. Iya udah. Lu udah di Tangerang nih. Lu udah lewat banget pulang. Karena kan kita tuan rumah. Betul, itu teritori soalnya. Kita tuh ya pribumi lah. Iya. Pribumi itu harus dihormati. Iya, teritori. Saya pribadi sih seperti itu. Teritori ini kadang-kadang udah kayak kerajaan juga bos. Lo masuk wilayah raja mana tuh biasanya kenteng-kentengnya di depan. Udah yang jagain tuh biasanya tuh. Tapi alhamdulillahnya sekarang sama pihak Persija juga sudah baik juga. Sekarang udah oke lah, udah orang Ya, nggak cuma kan dulu ya. Sampai kemarin juga anak Jack datang waktu Persija lawan Persita itu banyak juga yang datang. Iya. Kita Ini kan sambut dengan baik juga. kita kan bahasnya dari tadi kan antar fanbase terus bos. Kalau sama aparat pernah kisru gak bang? Sering sih. Sering kisru juga. Kadang-kadang kita itu sama pihak keamanan kalau lagi pulang habis nonton. Kan pasti ngebudak tuh di pasar Tanah Tinggi lampu merah situ tuh. Betul. Kadang kan namanya sport itu susah diatur lah. Tapi polisi juga kan males ngatur. Dipukul-pukulin kayak gimana, pulang lu, dicabukin kayak gimana. Tapi kan kita ya namanya BEMA-nya belum ada. Betul. Ya kita kan ada perlawanan lah. Betul. Namanya manusia dipukul ya pasti Iya. ngelawan ya. Sempat pernah ada kejadian abang yang kena pukul juga bang? Pernah. Saya dipukulin di pom bensin kalau saya. Lagi isi bensin. Enggak. Oh enggak. Hari itu tuh lagi nunggu BEMA. Oh. Kebetulan
rombongan motor apa sih yang polisi itu Nah, teriak-teriak kayak gitu, Iya, iya, nyamperin. Pulang lu, gimana mau pulang? Pas saya ngomong gitu, Udah ngomong baik-baik. Pak lagi nunggu ini kendaraan. Pulang lu ngelawan aja mau. Saya ngomong disangka ngelawan. Saya bingung, saya ngomong Pak, mau ngomong Pak aja udah ditonjok saya. Waduh. Sampai kena sempet tonjok juga, Bang. Ditonjok, ini saya ditonjok. Oh, gue dipukulin. Terus teman saya ngebantuin saya, dia kena pukul juga. Akhirnya udah biarin saya yang dipukul. Ya udah. Akhirnya udah kita jalan aja. Dia didengerin sampai saya ditabrak belakang saya pakai motor. Serius, Bang? Iya, Polisi itu. sama polisi itu. Oh. Tapi saya nggak pernah benci sama mereka. Emang mereka juga kan mungkin ada keluarga yang di rumah untuk menunggu. Iya, ya. Jadi mereka hanya Menertibkan. mengerjakan tugasnya mereka. Iya, mereka kan juga mau mengamankan gimana caranya orang yang lewat juga itu kan aman juga, merasa aman. Tapi kan sebenarnya aman. Tapi karena mereka itu merasanya kalau pihak Persitapen masih ada di wilayah kota, mereka nggak bakal merasa aman. Karena kan pasti kan itu apalagi di wilayah kota. Iya. Jadi mungkin mereka itu takutnya terjadi yang tidak. Betul. Jadi makanya mereka berbuat seperti itu. Sempet antar La Viola ini sama aparat bentrok setelah pertandingan nggak, Bang? So pertandingan paling kalau sama pihak polisian ya tidak, tapi sama pihak TNI pernah. Udah sama TNI, Bang. Sampai merenggut nyawa di situ. Banu Rusma. Itu di mana, Bang? Waktu kejadian. Waktu kejadian di Bogor. Di Bogor. Kita pertandingan melawan PSMS Medan. Hari itu Persita emang nggak boleh home base di sini ya di Tangerang, tapi kita home base-nya di Bogor. Di Bogor. Nah di Bogor itu pertandingan kebetulan pendukungnya PSMS Medan ini kebanyakan dari pihak TNI. Oke. Karena PSMS Medan ini punya Pak Edi Rahmayadi, Pak Edi siapa tuh ketua umum PSSI. Iya. Di Rahmayadi. Nah itu dia pendukungnya dia malah dari TNI semua. Betul. Dari situ terjadi ejekan lah, ngeledekin ejekan. Nah dia kan ngejekin gitu. Dari TNI sendiri pun meledekin La Viola, ya. Iya, meledekin kita sebagai supporter yang ada pendukung Persita gitu. Oke. Diledekin, nah kita ledekin balik, nah kita terus ngerasa kesel lah. Kan dia sebenarnya bukan supporter loh. Dia itu Betul. ibaratnya Harusnya aparat. netral lah, harusnya kan netral karena aparat ya. Nah, di situ kita ya emang salah kita sendiri. Tapi Iya. Abang nggak ngeri, Bang, yang ngeledekin TNI tiba-tiba ada beceng. Ya namanya supporter mah ya di lapangan yang kayak begitu ya mau nggak mau ya kita hadapi. Iya. Main katanya, Bang. Oke, lanjut cerita, Bang, tadi, Bang. Nah, kita itu terus kita pada turun ke lapangan, kita ambil batu tipukin mereka. Nah, mereka juga pada keluar. Nah, disitulah kita pecah ribut karena mereka pakai peralatan kayak kayu apa ngebukin kita. Sampai di luar stadion pun kita dipukulin. Dipukulin, diinjekin. Soalnya mereka rame mereka dapat kita. Bang, kan kalau diinjekin sama TNI kan sakit juga itu, Bang. Sepatunya ujungnya besi itu. But tinggi itu kan lumayan juga, Bang. Apalagi ditendang kena ulu hati itu pingsan juga. Ya gondok ngegondok gitu. Tapi kan sampai sekarang ini si pelakunya ini yang pemukulan terhadap Banu Rusman ini tidak dapat diproses secara hukum. Kenapa itu, Bang? Nah, namanya juga kita melawan Aparat. Sulit juga. Serba salah jadi. Serba salah. Berarti waktu pas bentrok itu Abang juga sempat kena pukul juga, Bang? Kalau saya sih enggak. Tapi Abang ada di lokasi. Ada. Tapi sempat misahin untuk Karena saya waktu keributan itu lebih fokus ngurusin alat bass saya. alat bas. Main drum. Iya. Oke. Karena saya lebih berharga bass daripada keributan. Ntar kalau bass saya jebol saya main apa? Iya, benar. Keren. Karena yang lain pada ribut, pada kesono kesini, saya mau nyariin bass. Bass saya lebih penting. Karena kalau nggak ada saya, mereka nggak pernah nyanyi. Betul. Oh, bass yang ini ya, Bang, yang Drum kayak drum gitu, Bro. Drum kan ada yang samping ini, ada yang gini. Abang memulai La Viola ini dari drum dulu, Bang, ya? Saya memulai berkecimpung boleh ya. Kalau dari drum ini kan dibawa teman, diajaknya teman. Dulu tuh kalau mau nonton, saya pribadi dekat sama pihak kepengurusan, terus mau ke Surabaya, mau kemana, saya kadang nggak ada uang. Terus kata dia, udah lu bantuin gua aja sini, lu main-main alat. Saya nggak bisa, tapi jadi bisa. Jadi bisa ya. Dari situ jadi makin cinta lah sama Persita. Berarti kalau Persita main nih home, abang selalu nonton atau selalu? Kalau main tandang pun juga Nonton. nonton Kadang juga? kerjaan saya tinggalin. Hah?
Serius demi Persita. Demi Persita. Waduh, udah mendarah daging. Saya ya? sampai dipanggil sama kepala apa sih komandan saya dulu security. Iya. Security bilang, itu kemarin pabrik kenapa kosong, ada yang jagain? Saya izin pak, kok izin kok nggak bilang katanya. Gimana pak, dadakan Persita main. Sampai saya diomelin di situ. Benar. Itu loh bener, itu bener fans kalau itu. Sampai Persita mau main di waktu Persija lawan Persita di Depok tuh, jaga uji coba. Teman datang, tadi saya niatnya nggak mau nonton. Oh. Saya lagi kerja, lah nggak nonton dulu, udah mau malah bagian kan sama komandan. Terus udah bang, ayo nonton, ayo. Aduh, kok saya jadi kepanggil. Saya berangkat sama mereka, saya tinggalin lagi pabrik. Oh gitu. Sering saya ninggalin pabrik. Lebih takut diomelin komandan apa diomelin ibu, Bang? Kalian kalau ibu saya sendiri sampai bosan. Sempet ada diomelin gimana gitu, Bang? Sempat saya sampai di jok leher saya. Aduh. Hari itu tuh kejadian teman saya meninggal. Terus Gara-gara nonton bola tuh. nonton bola. Bukan, nonton bokep. Ya bola dong. Saya lagi tidur juga emang nggak bisa tidur, tapi tidur gimana sih orang Iya. gelisah. Datanglah orang tua nyokap dan rumah. Mau siapa lagi yang lu korbani? Kata dia gitu. Oh, di situ orang tua tahu, Bang. Ada teman abang yang meninggal. Apa teman itu tetangga rumah lagi jangan? Saya itu dulu kan sempat nggak langsung di atas lah. Saya juga dari bawah dulu, dari Korwil. Iya, dari Saya dulu emang salah satu ketua Korwil dari wilayah tersebut gitu. Iya, iya. Kebetulan anggota saya pribadi, teman main saya. Oh, Diinjak tapi di sini. nggak satu deretan rumah itu, tetangga. Tetangga, Oh, tetangga juga. masih satu RT. Itu artinya. Makanya ibu tuh sampai nginjek abang. Iya, dia marah. Sampai istri saya lagi 7 bulan pun tuh ada keributan di atas tol. Terus orang tua bilang kan, jangan ikut-ikutan. Enggak ikut-ikutan, cuma ngeliatin doang. Di atas tol itu. Iya. Serem juga ya kalau kayak gitu ya. Ya pokoknya kalau pas Persija main, mau Persikota main, pasti tuh di atas tol itu terjadi keributan. Oh, gitu. Nah, ada momen nggak di mana yang sadar, iya ya, kayak gini terus teman gue mati semua nih. Udahlah, untuk coba berdamai gitu misalnya, atau udahlah apa namanya, ya gue jadi supporter biasa aja lah, nggak mau terlalu fanatik gitu. Pasti ada nggak di momen itu? Ada sih momen seperti itu, ada. Tapi kadang-kadang momen seperti itu selalu kalah dengan keinginan. Betul. Iya, iya. Ada seperti itu. Kadang pikiran, mau siapa lagi gitu. Makanya saya pribadi, saya bilang waktu itu kejadian di Serang itu, saya nggak mau korbanin lagi teman saya untuk saya. Makanya saya lebih baik Lo turun dari berkorban motor, sendiri deh. udah, mending badan saya sendiri. Jadi biar jangan sampai orang tua saya itu menginjak-injak saya lagi. Oh, takut juga sama emak ya. Paling takut saya sama orang tua saya itu yang cewek. Karena cuma dia yang ngedidik saya dari kecil. Walaupun gagah-gagah begini depan anggota-anggota La Viola mania kan. Jangan ribut. Tapi kok sama mak, iya mak. Semua orang itu ya dia doang. Iya. Kadang-kadang di rumah juga kalau gue lihat ada meme foto tuh udah tatoan, tindikan, tapi makan disuapin. Abang tinggal di mana? Di Bitung. Oh, di Bitung. Tapi di Bitung emang banyak Persita sih fansnya tuh. Daerah Jatakes itu tuh banyak tuh Persita. Saya deketnya dari tol ya. tol masuk Bitung. Berarti yang waktu ditimpukin itu rumah abang kena gak tuh, Bang? Kalau rumah sih alhamdulillah enggak. Tapi kampung abang di situ yang kena. Pesisirnya kena. Itu RT abang bukan yang giginya sampai ompong kena batu. Ya itu RT pribadi. Dia sendiri yang bilang, jangan stop, udah warga mah diem. Tapi pas dia kena tipu, serang, ya udah kena banjir semua. Nah, waktu yang Den yang kemarin di Kanjuruan ya. Iya. Nah, itu Waktu dari lihat. sisi Persita ada ini nggak kayak simpati atau ngirim bela sungkawa ke fanbase-nya. Itu apa lawan apa sih waktu itu? Malang lawan apa ya? Arema Persebaya. Persebaya. lawan Arema. Iya, Arema lawan Persebaya. Ada kayak kita ya namanya sama-sama fans lah ya. Kayak kita mengucapkan bela sungkawa atau kunjungin atau ada donasi untuk korban gitu kayak. Kalau untuk donasi sih kayaknya ada. Ada. Tapi Bentar, kita tanya dulu perasaan dia waktu ngeliat kejadian itu. Nah, iya. Nah, sudut pandang gimana? Sebagai ketua kan pasti Iya. kalau sudut pandang saya sih itu kelalaian dari pihak panpelnya gitu. Kenapa sampai terjadinya supporter turun di situ untuk satu terus menjadi banyak gitu, itu kan memicu. Memicunya untuk gejolak orang itu pada turun. Jadi kan udah satu orang, terus harusnya sih lebih stewardnya itu lebih apa ya, lebih
benar-benar mengamankan gitu. Lebih sigap lah harusnya ya. Harusnya jangan sampai turun. Kan itu udah ada larangannya dari PSSI juga. Oh. Jadilah harusnya sih jangan juga sampai ditembakin pakai gas air mata. Sebenarnya di situ mereka kan keributannya cuman sesama fans mereka juga gitu, nggak ada keributan, cuman turun-turun ke lapangan. Kenapa harus terjadi penembakan seperti itu gitu? Dan akhirnya kan mereka lewat jalur keluarnya itu kan sedek-sedekan gitu. Iya. Desak-desakan. Desak-desakan lah. Sama lah kayak kalau di sini misal terjadi juga pasti terjadi seperti itu. Apalagi mereka yang saya sayangkan ini kenapa tribunnya itu ditutup, dikunci. Oh. Sampai mereka keluar dari stadion itu ngejebol tembok. Oh. Yang saya tahu ya. Gini bang, kawan kita ini belum pernah kena gas air matanya Oh, jangan. Bosnya udah pernah Sesak. ngerasain juga bos. Riset. Gue pernah ngerasain kena gas air mata waktu itu. Pernah ikut gua. demo RKUHP Gua pernah. KPK. Oh pernah. Potong bawang. Perih mata gua. Hampir mirip-mirip dong. Iya, tapi lebih perih lah ya pasti lah ya. Dan gas air Gas mata air itu mata, gue Bos. bingung kenapa ditaruhin Pepsodent odol ini langsung hilang, nggak berasa gitu. Tapi kalau ditembak lagi sih berasa juga. Tapi makanya banyak yang pakai sih di sini. Iya, Kalau bisa kayak kayak gitu. gitu. Fans-fans Terus gitu. bang, gimana bang ngerasain itu ngelihat kejadian di Malang Kanjuruhan kayak gitu? Apa yang menurut abang yang sudut pandang abang yang salah tuh ini nih sebenarnya? harus diperbaiki gitu. Ya sebenarnya yang salah ini kalau misalnya tiap pertandingan itu kan biasanya di setiap match ya. Kalau dari Persita ini setiap match sebelum pertandingan selesai 5 menit pasti itu pintu dibuka dan kebanyakan yang udah punya tiket masuk dalam gitu untuk menonton juga. Jadi jangan sampai lah kalau ada pertandingan lagi si pintu-pintunya ini dikunci gitu. Emang kalau misalnya pertandingan itu gamenya kelar itu harusnya kan secara prosedur pintu dibuka semua dong. Iya. So, biar nggak nggak rame itu loh. Jadi kan orang exitnya bisa dari Bisa keluar pintu masuk. mana-mana. Iya, bisa keluar gitu. Iya. Kan ini yang terjadi di Kanjuruhan ini kan menumpuk. Oh. Sampai yang mau keluar aja dia nggak bisa. Iya. Emang pintu-pintu keluarnya cuma satu dia? Atau apa sih ada beberapa? Ada dong? beberapa. Kan orangnya bukan satu, Betul. ribuan juga. Enggak, gini bos, mungkin sedek-sedekan juga. waktu pas dia masuk dibuka, pas keluar tiba-tiba kok ditutup. Iya, dikunci. Dikunci gitu ya. Saya ngeliatnya kan dari sekian foto-fotonya juga di mayat-mayat itu bertumpuk-tumpukan tuh di keluar Iya. pintu Ngap itu nggak bisa Ngap. napas pasti. Udah ngap gitu kena gas air mata pula. Iya. udah nggak bisa napas. Kita aja kadang-kadang kena gas air mata udah larinya kemana kali. Udah nggak kelihatan bos, beneran udah nggak kelihatan tuh. Burem aja kalau udah kena gas air mata itu. Intinya pengen nyari udara yang nggak ada gas air matanya itu. Lari kemana tahu yang jauh mungkin. Mau ke tribun sekalipun ada gas air mata juga, mau keluar kan tutup. Sakit juga mata bang tuh, sesak juga badan kan. Kasihan juga kan keluarga korban gitu. Sampai sekarang ini masih menuntut keadilan. Betul. Kan itu kan 135 itu bukan apa ya, bukan nyawa binatang. Iya. Ini nyawa seorang manusia, korban jiwa gitu. Sampai FIFA loh. Iya. Kirim bela sungkawa. Pemain luar pun ada, klub-klub luar pun banyak. Ya banyak menyerukan seperti itu. Bela sungkawa. Tapi kan sampai sekarang ini yang kita jadi apa ya, jadi pihak, jadi lelucon gitu ya, ketawa buat diri pribadi sendiri, kok angin yang disalahkan. Oh, Yang disalahkan tuh angin ya bang. Iya. Jadi 135 ini dibunuh oleh angin. dibunuh oleh angin. Di media-media juga banyak gitu. Seperti Oh. itu. Sampai kami ke staf kemarin ada dari bagian dari Pestapen juga menyuruhkan pertandingan Bayangkara kan dari pihak ini ya, dari yang berwajib juga kita ada yang bikin banner dari Tribun Utara, kok angin gitu. Jadi si pelaku ini malah di semua kesalahan ini dilimpahkan oleh angin. Angin yang membunuh, kan sampai sekarang nggak ada pelakunya. Yang dihukum hanya saya tahu dari Panpel. Dari Panpel. Malah panitia penyelenggara yang dihukum. Penyelenggara. Padahal kalau di angin yang disalahkan, angin itu membawa apa bang? Ya, mau boga air mata. Setuju. Makanya sih harus cepet apa sih namanya? Kelar lah ya. Kelar, diusut tuntas, benar-benar diusut lah. Karena ini kan negara benar-benar negara hukum ya. Iya. Ada hukum, karena banyak video juga beredar pihak ini harusnya jangan tebang pilih. Harusnya benar-benar diusut tuntas lah. Biar si keluarga korban ini merasakan keadilan. Betul. Jangan sampai sekarang ini mereka mengusung keadilan gitu dengan kehilangnya anak yang mereka sayangi gitu.
Kalau yang saya pribadi sih kalau ngebayangin apalagi yang terjadi ke anak saya pribadi, wah Betul, pasti saya bakal berbuat yang sama, betul. bakal meminta keadilan juga, Dan bahkan lebih malahan ya. lebih. Mungkin saya bakal lebih frontal ya. Apalagi kalau kayak misalnya ketua fanbase gitu ya kan, kita nyamper ke keluarganya itu kan lebih kayak pasti ada bersalah juga ya. Apalagi Walaupun bukan salah kita gitu loh. tapi 135 orang. Saya aja yang ngomongin ke keluarga yang teman saya satu orang tuh ketok-ketok subuh-subuh. Hati rasanya Udah berat banget. gimana gitu rasa orang tuanya. Terus orang Takut nggak bos pasti takut dimarahin nggak sama orang tuanya? Ya, saya mau nggak mau harus mengabarkan harus Oh. tapi ada sedikit rasa nyes gitulah di sini gitu. Tapi udah siap lah. Oh dari pihak keluarganya mau marahin gua atau apa? Ya Gua saya udah siap. pribadi siap gitu. Masuk Alhamdulillah badan. orang tuanya di situ udah nggak apa-apa, mungkin emang udah takdirnya gitu. Saya di situ terus hari itu saya nanyain teman saya ada di rumah sakit mana, saya bingung. Dibawa polisi bang katanya. Lah bawa polisi kemana? Nggak tahu ke arah sana. Saya cari semua rumah sakit malam-malam itu jam 1 malam sampai jam 5 subuh. Saya cariin dari rumah sakit Cikupa, Blaraja sampai Jati sampai ke Curug semua nggak ada. Totonya dia adanya di Oh Karawaci. Karawaci. Iya. Oh, Itu dapat kabarnya jam 5 subuh. Itu dia belum ditangani karena belum ada Penanggung jawab. keluarga ya, Oh. yang bertanggung jawab. Oh, oke. ya biasanya kan rumah sakit kan siapa penanggung jawabnya ini kan. Nah, Tapi ya kalau namanya ya maaf ngomong ya kalau rumah sakit ya mau lihat orang sakit ya harus Ya seharusnya sih ditangani dulu lah Iya. supaya tanganin dulu ada karena inilah Iya. langkah awal lah, ibaratnya langkah awalnya apa nih biar si korban ini nggak menghabiskan darah gitu. karena kita harus lihat dari segi humanisnya juga itu orang sekarat masa nggak mau tolong iya. Harus kayak ya, gitu. ya harusnya Harusnya. cuman kan ya SOP rumah sakit kita nggak tahu. Iya, kita kan nggak ngerti itu SOP rumah sakit. Betul. Sangat disayangkan aja ya. Saya mas. Terus bang, pernah nggak ngeliat kejadian temen tuh ada yang dibacok sampai darah yang ngocor, terus dibawa ke rumah sakit, ternyata rumah sakit ntar dulu tanganin gitu. Itu saya pernah, saya bawa teman saya pribadi dari kejadian itu udah ditabrak mobil. Oh yang ditabrak mobil. Ya. tadi. Hari itu tuh kata teman-teman saya yang lain, itu mah bukan dari kita. Lah itu saya tahu itu teman saya gitu. Soalnya saya tahu bajunya. Pas saya lihat, teman saya langsung saya gotong ke rumput lah. Saya angkat, but, dia diam aja tuh. Nggak lama muntah darah, keluar darah, sini semua. Saya langsung panik dong, langsung motor saya berhenti tuh yang lewat tuh. Saya berhenti, saya bawa ke depan. Saya gotong-gotong dia, sampai ke depan di klinik ditolak, nggak bisa. Nah, terus saya ke jalan raya lagi, ngeberhentiin angkot. Saya taikin ke angkot ke rumah sakit. Nah sekarang rumah sakitnya kalau nggak salah tutup tuh. Di situ ditolak lagi. Karena Karena apa bang? Kita mau bertanya nih, nggak enak juga motong lama sama kita. Saya juga kurang tahu karena apa ditolaknya. Hari itu udah ditaruh di kursi yang ini kan, kursi dorong. iya sudah. Terus katanya, lu nggak bisa nih. Mungkin dia udah ngeliatnya juga, mungkin si orang ini udah nggak bisa ditolong. Oke, bisa jadi. Mungkin ngeliatnya Aja seperti itu, dong. karena udah parah. Iya. Udah nggak bisa ditolong, harusnya tetap masuk aja kan sebenarnya. Terus saya nyari yang ke jalan raya lagi, nyari angkot lagi. Saya bawa di dalam angkot itu dia gini aja nih, gespernya kali sesak kayak gimana. Gesper, saya buka gesper. Nah dapat di rumah sakit di Karawaci sini nih pos nih. Ada rumah sakit apa tuh di pos ini di Karawaci? Oh, yang dekat pasar pos apa bu? Lampu merah Karawaci pos. Oh iya. Posa, sebelumnya pos. Rumah sakitnya itu bukan tuh Arif Wismansyah itu wali kota. Kurang tahu ada rumah sakit. Pokoknya rumah sakitnya dekat dekat Sungai Cisadane. Lupa gue. Pokoknya rumah sakit situ. Ya pokoknya rumah sakit lah di situ Iya. lah. Nah di situ baru diterima dia. Nah pas di situ saya diketahui ternyata di sininya ada bekas Bacokan. luka bacok juga mungkin karena barang dia sendiri. Barang dia sendiri. Oh dia bawa barang di belakang. Dia kayaknya pas mau ngantem si mobil gini ditabrak juga. Oh. Jadi dia kantem diri sendiri. Jadi ditabraknya posisinya di depan atau belakang bang? Dari depan. Dari depan bang. Ditabraknya sama mobil kan ini mobil nih rendengan ada 3. Nah dia ditabrak sama mobil yang paling belakang. Oh. Habis itu mobilnya dikejar gak bang? Gimana mau cara orang ngebut? Orang kita manteknya di atas tol. Oh di atas tol. Itu kan jalan bebas hambatan. Iya itu tol ya benar. Susah juga ya. Salah siapa ya? Mau kejar pakai kaki nggak bisa. Iya kan tol. soalnya. Kalau jalan umum sih masih bisa dikejar. Iya. Karena pasti ada macet. Betul. Kalau tol lah susah. Kita ngejarnya naik apa? Betul. Naik apa? Bingung juga. Itu yang abang lihat
saat pertama korban itu teman abang sendiri. Yang kedua bang, tadi yang kedua belum abang cerita itu. Kalau yang kedua sih dia lagi pertandingan hari itu saat melawan Persebaya juga. Persita lawan Persebaya di Cilegon. Hari itu pas pulang. Pas pulangnya teman-teman ini kan pada naik ke BM. Tahun berapa nih bang kira-kira? Tahun 2013-an. 2013. Oke. Tahun 2013. Terus bang? Nah hari itu tuh pada BM lewat Bitung juga, ada Bitung Pertamina. Bitung Pertamina, nah dia lewat, ditimpukin dah tuh mobilnya. Ditimpukin, nah si pikiran teman-teman kita juga nih, udahlah nggak ada yang nimpuk lagi, orang udah lewat gitu yang nimpukin. Ternyata dia di sini nimpuk, di sini nimpuk, deketan. Dia udah pakai strategi. Iya. Nah ditimpuk dah teman saya, pas ditimpuk terus kena seorang nah dikesenggol jatuh. Oh. Dia hari itu kita nge-BM-nya balik. Mobil lagi keadaan kenceng, terus yang jatuh kepala duluan. Aduh. Nah, Gue di situ. dengar cerita aja ngilu. Lu bos. Saya ada yang nguburinnya ada ngilu, saya yang megang palanya gitu. Kepalanya hancur. Pokoknya di sini jahitan, Iya, pasti lah. saya buat jahitan lah. Nah, bukan hancur-hancur lagi sih, namanya udah jatuh, Iya. kepala duluan. Tapi kalau sekarang yang stop gitu udah jarang lah ya, karena orang udah banyak naik motor lah. Sekarang kan ada. Kalau zaman sekarang ya enak kan. Iya, ada aplikasi online juga kan. Jadi udah nggak kayak dulu. Stop. Nggak ada. Kalau sekarang kita Akomodasi bebas. gampang lah ya sekarang ya. Iya, Akomodasi. Transportasi bukan akomodasi. Makanya sekarang kayaknya zamannya pakai baju juga gitu. Iya. Kalau dulu kan zamannya zaman ya Iya, zaman jahiliyah lah ya. parah tuh zaman zaman dulu. nekat. Ya, sekarang sih udah Persita oke sih saya lihat udah bagus lah. Karena kita pribadi pun di supporters pribadi kita udah menanamkan tidak boleh ada nyanyian lagu rasis. Oke. Oh, sempet Setuju. Nyanyian lagu rasis itu tadi. Kan awalnya gitu kan kita selalu ngeledekin dari kubu, ngeledekin Persikota, ngeledekin Jackmania, ngeledekin apa yang menjadi rival kita. Tapi dari kita udah itu tuh udah bertahun-tahun yang lalu kita udah buang kebiasaan seperti itu. Oh, Janganlah menyanyikan lagu-lagu rasis ngeledekin sport yang lain. Udahlah kita mah dukung di kebanggaan. iya lihat. Sampai sekarang itu nggak pernah ada Nggak pernah. lagu-lagu rasis untuk Oh, bagus. Berarti itu dari manajemen sendiri kali ya? Dari fanbase-nya? dari aja? fans sendiri. Atau pesan dari yang petinggi gitu, tolong nih arahin fan ini jangan ada yel-yel yang rasis gitu. Itu ada. pure Itu dari kesadaran sendiri. dari teman-teman pengurus dari Keren. ini sendiri. Keren. Kan dulu mah kita sering ngeledekin misalnya, pokoknya bawa embel-embel yang jelek lah. Ya lah. Tapi kalau sekarang enggak. Keren. Sebelum Persita berdamai dengan setiap supporter ini bang, apa yang membuat akhirnya ya gue berdamai juga deh, apa yang mempromoteri pertama itu apakah DJ sama Viking berdamai dulu baru Persita ikut berdamai dengan yang lain gitu. Kalau saya pribadi ya, sebagai sekarang saya ketua umum, siapapun yang mau koordinasi, misalnya kita pertandingan besok nih pertandingan Persita melawan Persija, kalau dia mau koordinasi dengan saya pribadi dengan baik, saya bakal sambut mereka dengan baik. Betul. Gimana koordinasinya dulu? Kalau dia nggak koordinasi kan, saya pribadi bingung juga. Iya. Nggak ada omongan untuk bang koordinasi nih ya, koordinasi bahasa sport itu koordinasi kita ngobrol, saling ngobrol untuk pertandingan besok nih gimana, karena kita membawa masa seperti Iya. itu kan. Alhamdulillah lah, pokoknya setiap koordinasi yang kita baik ya kita sambut dengan baik. Oh, Walaupun dia rival kita, ya. Berarti dikawal tuh ya, misalnya keluar tol pasti ada koordinasi kan? ada koordinasi. Dia keluar titik mana nih? Titik mana ya? Oh, dikawal sama Persita walaupun itu fans tim lain. Wah, keren bos, keren. Karena Itu kalau- keren sih, itu Kalau keren. saya sih. nggak mau ada keributan lagi. Itu keren. Karena dulu sih jarang loh kayak begitu. Dulu yang zamannya pemain-pemain bisnya ditimpukin pakai batu apa segala macam itu gimana tuh bang? Rasanya ngelihatnya bang. Saya gondok itu. Asli gondok. Saya susah payah jaga supporternya gitu. Iya. Biar jangan sampai kena coel. Biar teman-teman tuh ngerasain kalau kita di sana itu ngerasain kita diperlakukan dengan sama gitu. Betul. Nah, kejadian tentunya pulang. Pas pulang mobilnya malah ditimpukin. Saya gondok banget. Udah dibilang jangan sampai ada kejadian seperti itu. Jadi akhirnya sekarang gimana? Iya. Kita juga yang dapat imbasnya. Betul. Lu yang nimpukin, kita yang dapat semua. Betul. Kan itu dipukulnya bukan hanya satu komunitas, semua komunitas dipukul sama dia. Kita pukul rata. Jadi semua yang datang ke daerah dia kita perlakukan sama.
karena kan pemain ini kan dia kalau udah naik bis untuk pulang atau untuk pergi itu kan ya lu jangan timpukin lah. Kita untuk menjaga kondusif juga kan. Kadang-kadang kan kita kesel juga nih. Pemain kan dia butuh yang fit, yang fresh, pikiran juga bagus untuk main. Ketika melihat kejadian itu kan, merasakan kejadian itu ditimpukin bisnya kan, ya bisa malah nggak main pemainnya kalau ada yang kena batu itu kan, Bang. Itu sih kejadian itu sebenarnya mungkin salah komunikasi atau apa tuh si pihak keamanannya. Seharusnya kan keluar stadion ini kita ambil kanan semua nih. Betul. Kan kita pengawalan nih, udah rutenya kita keluar stadion ambil kanan. Kenapa si mobil pemain ini keluar stadion ambil kiri? Nah dia sendiri tuh si mobil pemain. Jadi tanpa pengawalan dengan benar-benar Jadi banyak itu SOP-nya harus ke SOP-nya kanan, harus ke dia malah kanan, ke kiri. dia malah ke kiri. Jadi dia malah ke kiri yang benar-benar notabene banyak masa yang di sana udah nungguinnya ini sebenarnya nungguin supporternya. Nah si supporternya nggak ada karena supporternya sendiri kita kawal benar-benar sampai tujuan dia tempat untuk selamat gitu. Iya. Kita udah koordinasi dengan baik, kita SOP udah dijalankan, kenapa ada kejadian seperti itu. Yang saya kagetkan lagi malah rumah saya digedor-gedor sama pihak polisi. Oh ya? Ada beberapa intel nanyain gitu ya, Dolpo rumahnya di mana? Sampai kakak saya ditanya, dari mana? Dari Polres Tangsel. Dolpo kemana ya? Dolpo mau di stadion. Terus saya banyak juga bocah telepon, bang, abang dicariin polisi nih. Nama abang kan udah center banget kalau di Kaduma. Lalu udah mau polisi gitu deh. Buset, salah apa ya? Saya tiba di sana nih, saya salah apa ya? Saya bingung. Udah terus saya dapat telepon balik tuh, dikirim juga kan. Saya di stadion, bapak ke stadion aja. Nah ternyata dia dikirim dari ini mencari pelaku penimpukan tersebut. Langsung gercep tuh, cepet banget polisi bergerak. Ya dicari yang ketuanya dulu, Bos. Iya. Mungkin ketua lihat. Tapi nih, tanggung jawabnya besar juga loh, karena Iya. nggak gampang loh itu. rumah diketok-ketok Intel Iya. depan rumah. Sampai datang ke rumah. Nimpuk juga kagak, gua koordinir semua kok jadi gua yang kena, gondok Iya. juga benar. Makanya saya gondok di situ. Benar. Takut-takut pulang-pulang emak ngomel lagi. Keluarga sampai hari itu keluarga sampai was-was. Lu emang main narkoba? Narkoba? Enggak, cuma minum doang mabok-mabok. Gitu kan, emang orang tua tau lah. Iya. Terus itu ngapain jadi polisi? Emang mak tahu astagfirullahaladzim apa gitu. Saya kira cuma kakak saya doang yang tahu gitu. Ternyata udah ke rumah tuh polisi. Iya, sampai ke emas saya tahu. Justru saya itu menghindari masa yang tahu. Iya. Paling anti lah itu. Karena saya nggak enak kalau udah omongan dia itu pedas ke kuping. Benar. Bang, ini buat adik-adik regenerasi kita selanjutnya, Bang. Untuk sebagai supporter, kasih pesan dan kesan dulu, Bang. Pokoknya mbak untuk teman-teman Persistapen jangan pernah merasa kita gimana ya. Kalau misalnya di jalan tuh jangan pernah merasa lah ini gue, ini cara gue, janganlah. Pokoknya mbak kita harus tetap dukung tim kebanggaan ini. Berangkat dari rumah dengan baik-baik, pulang dengan baik-baik, jangan sampai mencorengkan nama baik Tangerang tersebut gitu. Pokoknya mah tetap jadi supporter yang jiwanya benar-benar lah gue mau benar-benar ngedukung tim kebanggaan gitu. Jangan ada embel-embel gue jiwa pertarung, udah basi seperti itu. Kita itu gimana caranya mendukung tim kebanggaan biar sampai puncak gitu. Jangan karena lu ngedukung Persita hanya untuk eksistensi ya kan. Kebanyakan kita itu kebiasaan seperti itu nih dibuang lah. Yuk kita dukung dengan kreativitas kita gitu. Lu punya kreativitas apa? Lu punya apa? Itu tolong curahkan semua di laga home kita pertandingan. Lu punya ide apa? Ngomong gitu. Apakah bikin lagu baru? Nah, apakah bang lebih enaknya sih kita kalau berangkat tuh konvoy motoran semua bisa seperti itu. Jangan sampai ada kebanyakan itu kompor-kompor itu janganlah kebiasaan seperti itu di sosial media apalagi. Jangan sampai menjelek-jelekan supporter lain gitu. Setuju. Nanti kan imbasnya bukan lu pribadi bro, imbasnya ke teman-teman lu yang lain. Dan imbasnya ke klubnya juga. Iya. Karena kan belum tentu nih orang ini yang komen ya, dia yang komen yang kena pukul orang lain. Iya betul. Mendingan yang kebiasaan seperti itu buanglah bro, jangan ya. Siapa yang nimpuk, siapa yang samperin Intel. Iya. Kebiasaan seperti itu tuh jelek. Kalau emang lu benar-benar berjiwa supporter, apapun yang dilakukan di pertandingan saat itu ada keributan mau seperti apa, kalau misalnya kondusif ya tolonglah kondusif. Tapi kalau emang benar-benar kita di jiwanya
di situ ditekan, ya kita melawan. Nah, Hmm. jangan sampai kita mundur. Hmm. Yang penting mah di area stadion itu wajib kita fight. Oke. Kalau saya pribadi seperti itu. Berarti kalau lu jual ya gue beli gitu. Iya. Tapi di area stadion, kalau di luar stadion saya mah orangnya Janganlah. baik, saya benar. Iya, iya. Dia pukul pun saya mah diam. Saya mah karena nggak mau namanya keributan lagi, udah cukup lah. Kalau saya pribadi. Betul. Dia banyak melihat korban jiwa yang berjatuhan juga. Karena saya ngerasanya kok hidup begini-begini terus, Iya. pengen ada yang beda lah. Iya. Pengen nunjukin nih Tangerang ini ganasnya bukan di keributan loh, tapi ganasnya kita tuh cara mendukung. Betul. Cara mendukung kita yang udah ganas benar-benar fight 2 kali 45 menit kita fight gitu untuk mendukung tim. Setuju. Oh. Bang, kadang-kadang kan adik-adik ini kan dengar cerita Bang Dolpo misalnya, oh lawan ini dengar senior cerita tuh misalnya gue ngebacok dia nih. Waktu itu gue lawan ini, gue pernah bunuh ini gitu kan. Kadang-kadang adik-adik ini kan pengen punya cerita juga tuh Bang, pengen punya pamor juga. Kalau itu mah namanya juga Gimana, anak Bang? muda ya masih mencari Mengantisipasi jati diri, itu, ya. Mengantisipasi itu gimana Bang? Apakah Abang kumpulin supporternya La Viola ini, adik-adik ini kumpulin dikasih edukasi, dikasih pembinaan gitu Bang? Akan Ya, ada hal belakang. kalau kita sih pembinaan enggak ya. Kalau untuk pembinaan supporter harus begini karena jiwa seseorang itu beda-beda. Kadang kita nggak bisa mengatur orang harus begini, tapi apapun yang dia lakukan, kalau saya pribadi, saya selalu mendukung dia. Walaupun sampai ke kemarin ada kejadian-kejadian, kita selalu mendampingi dia supaya dia itu merasakan gue benar-benar dirangkul lah, Dirangkul, benar-benar diayomi gitu. Ya. Kalau kita terus-terus cuek ke dia, jadi dia makin kesananya makin frontal yang Betul, ada. betul. Jadi nggak ada sosok perangkulannya ini. Kalau saya pribadi, Yang meredamkan Ya. lah ya. mungkin omongan sekali, 2 kali mungkin sulit, tapi kalau kita terus merangkul mungkin bisa dulu juga gitu. Karena saya juga kan waktu dulu tuh mencari jati diri. Jiwa muda juga lah. Iya, jiwa muda juga. Tapi saya udah merasakan pengalaman. Kalau udah umur sekarang ini ngerasain kayak ke belakang-belakang gitu, kayaknya lucu. Setuju. Gue pernah seperti ini lucu juga. Karena gue bego juga ya gue. Iya, betul juga gitu. Ngapain gue dulu begitu. Karena ada penyesalan dari diri sendiri gitu. Ya semakin bijak lah. Ya untuk fans Persita biar nggak ada konflik lagi lah. Ini udah adem-adem gitu, Adem, udah enak. udah Bang. bagus. Ini udah benar-benar posisi sekarang ini siapa ini benar adem lah. Kita kesana kesini tuh adem. Janganlah buat permusuhan lagi. Udahlah udah cukup gitu. Jangan sampai ada korban-korban lagi Itu selanjutnya. yang paling penting. Itu yang saya tidak mau. Ya. Udah cukup nama-nama yang ada di Pristapen itu udah ada. Jangan tolong tambah-tambahkan lagi daftarnya. Kan udah ada daftar tuh sekian, wah banyak banget. Tapi jangan sampai kita ini menjadi nama yang ada di daftar tersebut. Betul. Jangan sampai. Itu yang harus benar-benar kita hindari. Bukan karena kita gimana gengsi, gak usah gengsi mah. Ntar kalau udah tua mikir lu malu. Ya, betul. Iya benar. Ya betul. Jadi mungkin harus berpikir ya bola menang kalah hal biasa gitu ya. Tapi ya kalau misalnya kalah ya next game ya kita harus fight lagi gitu. Fanatiknya di saat mendukung aja dah. Betul. Boleh lu fanatik, tapi fanatik saat mendukung. Lu fanatik ribut tapi mendukung kagak. Itu Jadi yang aneh. nyari ributnya doang berarti. Iya. Kadang tuh kebanyakan tuh Persita kan ada juga yang seperti itu. Iya. Nah itu handle-nya gimana yang kayak gitu tuh? Itu kadang-kadang bingung. Ada yang maunya ribut mulu gitu. Itu kebanyakan orang seperti itu orang yang nggak mau ikut golongan. Oh, suka-suka dewek lah, mereka suka-suka sendiri. Ada lah. yang ikut golongan juga tapi dia omongin tetap susah. Oh gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini nggak ada. Nggak ada ya. Tapi udah dipangkas sama orang seperti itu. Tapi kan kebanyakan wah gua ribut. Tapi yang mendukungnya emang nggak ada. Pas dulu nonton beli tiketnya nggak mau. Iya kan? Itu yang buat gua miris. Lu bikin kerusuhan, lu bikin apa nggak dukung kagak mau. Iya. Tapi Pak Pristapen namanya. Tapi kan ada fans yang gitu. Menang kalah berantem, menang berantem juga. Karena emang suka berantem. Ada. Dari keributan. Ya pokoknya balik lagi lah, setiap komunitas tuh beda-beda. Betul. Pembawaannya beda-beda. Setuju. Kita nggak harus samain dari kultur ini harus sama dengan La Viola enggak. Tapi kalau saya pribadi emang sistem saya ini saya inginnya merangkul. Mau dia salah, mau dia benar saya rangkul. Salahnya aja saya rangkul, apalagi benernya.
Betul. Nah kalau dari Laviola sendiri ada visi nggak atau ada misi kayak untuk fans ini biar nggak Kalau saya sih visi dan misi nggak ada kayaknya. nggak ada ya? Yang penting berjalan apa adanya aja Ada deh. apa adanya. Yang di depan yang harus dijalani ya dijalanin. Kalau ada kegiatan ini ya ini yang harus dijalani. Oke, kalau gitu santai sore kita ini nggak berasa juga bang di 1 jam ini. Iya ini seru juga ini ngomongin Persita. Tapi kapan-kapan kita boleh ikut lah bos nonton. Iya, kita nonton. Boleh. Heeh. Di itu tribun itu seru kayaknya sih. Ya. Itu penonton seru-seru aja, dia minta tiket gratis tuh namanya. Lu nonton pakai baju Persikota. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, apa? Ada juga yang kadang bagus kok. Oh ada. Wah hebat berarti lo. Yang penting gua gitu saling nonton. Nggak ada intimidasi. Ini bahasa gue tendangin deh. Asal jangan dia pakai baju sport itu. Wih, ayo dong. Ya, memancing lah. Memancing ya. Ada, jangan pancing-pancing juga ya bang. Ya. Nggak berasa juga udah lama nih kita ngobrol ya. Iya. Thank you banget nih. Thank you banget Bang Dovo Bang nih. Dovo udah kasih waktunya buat Iya, kita nih. Persita Jauh-jauh dari ini Bitung nih. emang sangat keren sih kalau gue bilang ya. Sekarang udah di Liga 1. Di Liga 1 peringkat 2 lagi sekarang. Udah di Boro udah belonjok. Udah manja lagi. next Belum next lawan apa ini? Nice kita lawan PSS Mas di tandang atau home home? di hari Jumat. Indomilk Arena. Iya. itu kalau misalnya pemain lagi jalan tuh isinya susu semua tuh. Indomilk soalnya. Kagak mau berendam susu. Oke, kalau gitu thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keceplok! Masih zaman, Pak.